menunjukkan komitmen dari Badan POM untuk berkomitmen untuk mensupport secara maksimal. Tapi kita sangat berharap nanti peraturan yang penting, misalnya peraturan presiden ataupun instruksi presiden, itu bisa lahir secepatnya sehingga bisa menjadi payung hukum yang sangat kuat. Jadi sangat apresiasi yang pertama. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusianya Badan POM ini cukup ada? Kami seperti yang kami sampaikan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memang secara organisasi kami belum, kita punya dari Sabang sampai Merauke, tetapi belum ada di setiap Dati 2, setiap provinsi ada, tapi belum secara infrastruktur dalam bentuk, tapi kita punya kekuatan dalam bentuk penugasan secara vertikal. Tetapi kita punya anggota ataupun pegawai 6.700 yang sekarang ini. Dan dari 6.700 itu kami sudah laksanakan sebetulnya di 17 titik, kemudian berupa instruktur, ada 900 orang instruktur yang kami sudah didik untuk melakukan nanti training of training di SPPI yang jumlahnya nanti rencananya 32. Jadi instruktur ini kita harapkan mungkin tidak langsung semua tenaganya dari Badan POM, tapi instrukturnya dari kita untuk melatih yang 32.000 itu. Untuk apa yang dilatih? Yaitu mulai dari yang 13 poin yang kita sudah kemukakan dengan poin-poin kerja yang akan kita lakukan. Jadi dengan demikian kita berharap yang SPPI ini nanti yang akan menjalankan tugas-tugas itu. Jadi dari segi sumber daya manusia, kalau satu yang diharapkan tadi kita cuma ada 6.700, tidak mungkin memenuhi Pak. Tetapi kita melatih orang, dan orang yang dilatih itu dengan standar, dan nanti mungkin ada masukan nanti apakah perlu disertifikasi, kita siap sebetulnya melakukan sertifikasi itu. Karena kita sudah punya trainernya, pelatihnya, instrukturnya 900 orang. Saya kira itu sudah cukup untuk mensupport Badan Gizi Nasional melaksanakan training of trainer itu tadi. Itu berhadapan sumber daya manusia. Nah, kemudian hal yang terkait juga, yang terkait dengan anggaran. Kami harus akui bahwa anggaran yang ada dalam Badan POM tentu terbatas untuk kami turun langsung, karena kan kami sudah punya kegiatan-kegiatan utama, kegiatan prioritas yang sudah Bapak Ibu anggota Dewan sudah menyetujui pada saat penyusunan anggaran itu. Sehingga tentu pada saat kita dapat tambahan tugas sebagai bagian dari supporting kami ke Badan Gizi Nasional, program Badan Gizi ini, tentu kita membutuhkan tambahan biaya. Dan oleh karena itu hal yang lain yang berhubungan, yang klaster yang keempat berhubungan standarisasi, kan kita tahu mulai dari bahan baku makanan itu sampai dengan diproses, disimpan, terus dibuat di SPPG dan akhirnya diberikan kepada para penerima manfaat. Itu kan ada standar-standar khusus yang selama ini telah dipegang dan dimiliki oleh Badan POM. Oleh karena itu, karena ini persoalan makanan, persoalan keamanan pangan, tentu itu sangat penting. Yang salah satunya tadi muncul persoalan cara pembuatan pangan olahan yang baik. Nah, saya kira standar-standar itu kita tidak bisa turunkan. Yang kita bisa lakukan adalah proses SPPI yang kita sudah latih itu akan membantu para SPPG ini supaya proses SPPG yang nanti yang jumlahnya cukup besar itu bisa memenuhi standar. Dan kami juga komit untuk tetap menjalankan standar itu, karena kita tidak ingin anak-anak kita mengalami masalah nantinya, keracunan dan seterusnya. Dan yang tentunya output dari semuanya itu sebagai persoalan teknis, pertanyaan tadi hubungannya dengan misalnya apakah mewakili persoalan keterbatasan sumber daya manusia itu, apakah ada alat yang bisa, sebetulnya ada semacam kit sebetulnya. Jadi setiap SPPG itu nanti bisa disiapkan kits
untuk mendeteksi secara awal, dan itu lebih murah sebetulnya, dan dalam waktu ada yang pemeriksaannya bisa beberapa jam sudah diketahui, misalnya yang berhubungan dengan zat-zat kimia berbahaya, poisoning, itu bisa, sehingga itu bisa diaplikasikan saya kira. Jadi standar kit, jadi tidak perlu dibawa ke laboratorium, di situ saja seperti test kit pada saat kita uji COVID-19 gitu ada. Baik yang memang yang agak lama yang hubungannya dengan mikrobiologi karena itu membutuhkan inkubator, tapi kalau hitungannya hanya untuk zat-zat yang poisoning dalam waktu singkat itu bisa ada, dan saya kira itu bisa dijelaskan. Dan tentu itulah yang menjadi jawaban kami. Intinya kami juga berharap berdasarkan itu semua, kalau semua hal itu dilakukan, dan kami mengapresiasi statementnya Bapak Kepala Badan Gizi tadi, tentu dengan segala daya upaya yang kita miliki di Badan Pengawas Obat dan Makanan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas yang kita miliki, karena memang dari awal komitmen kami sudah kuat akan mensupport secara maksimal makan bergizi gratis ini sebagai program prioritas. Oleh karena itu kami bismillah, kami siap menjalankan tugas itu dengan baik. Saya kira itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taruna. Bapak Ibu, kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Ini udah lewat lagi dari jam yang diperpanjang. Saya perpanjang 10